Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, apa kabar semuanya? Jumpa kembali kita di Trisno Drive On Channel. Pada video kali ini, kita akan mengajak sobat semuanya untuk melihat dari udara kemeriahan Festival Perahu Bidar tradisional yang berlangsung di Sungai Musi, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Perlombaan Perahu Bidar kali ini digelar dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang diperingati pada tanggal 17 Agustus 2026. Dan seperti biasa, kali ini kita akan melihat suasana perlombaan tersebut dari perspektif yang berbeda, yaitu melalui pantauan kamera drone. Sobat semua, sekarang kita sudah memasuki bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu babak final perlombaan Perahu Bidar. Kalau kita perhatikan dari pantauan udara, suasana di Sungai Musi semakin ramai dan meriah. Namun ada satu pemandangan yang cukup menarik perhatian dari kamera drone kita. Saat babak final berlangsung, perahu bidar yang sedang berlomba justru hampir tidak terlihat dengan jelas dari udara. Hal ini disebabkan karena begitu banyak kapal, perahu penonton dan speedboat yang berada di sekitar lintasan untuk mengiringi sekaligus menyaksikan secara langsung jalannya perlombaan. Dari atas, yang terlihat justru kumpulan kapal yang bergerak mengikuti laju perahu bidar. Bahkan pada beberapa bagian lintasan, perahu bidar terlihat seperti berada di tengah-tengah kerumunan kapal dan speedboat. Kondisi ini tentu membuat suasana perlombaan menjadi semakin ramai dan penuh antusiasme. Para penonton tampaknya ingin mendapatkan posisi sedekat mungkin dengan perahu-perahu yang sedang bertanding. Apalagi babak final merupakan momen penentuan siapa yang akan menjadi juara Festival Perahu Bidar Tradisional 2026. Namun dari perspektif drone, kepadatan kapal ini juga membuat kita cukup kesulitan untuk melihat perahu bidar secara utuh. Perahu yang seharusnya menjadi objek utama perlombaan, beberapa kali tertutup oleh kapal dan speedboat yang berada di sekitarnya. Kalau dilihat dari udara, kondisi ini benar-benar memperlihatkan betapa besarnya antusiasme masyarakat terhadap tradisi perahu bidar. Sungai Musi yang biasanya terlihat cukup luas, pada saat final berubah menjadi sangat padat oleh berbagai jenis perahu. Ada kapal penonton, speedboat, perahu pendukung, dan tentunya perahu-perahu bidar yang sedang beradu kecepatan menuju garis finish. Meski demikian, di tengah kepadatan tersebut, para pendayung tetap berusaha menjaga konsentrasi dan kekompakan. Puluhan pendayung di dalam satu perahu harus tetap mengikuti irama dan aba-aba, agar bidar mereka dapat melaju maksimal. Inilah salah satu daya tarik dari perlombaan perahu bidar. Bukan hanya kecepatan perahunya, tetapi juga bagaimana seluruh anggota tim mampu bekerja sama dalam kondisi perlombaan yang sangat ramai. Dan dari gambar udara ini kita bisa melihat sendiri bagaimana meriahnya suasana final Festival Perahu Bidar di Sungai Musi Palembang. Sebuah tradisi yang masih mampu menarik perhatian masyarakat dalam jumlah besar dan menjadi salah satu bagian dari kemeriahan peringatan HUT ke-81, Kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan bisa dikatakan, pada momen final ini, Sungai Musi benar-benar berubah menjadi lautan perahu. Sementara jembatan Ampera tetap berdiri megah menjadi latar belakang dari salah satu tradisi budaya paling khas yang dimiliki Kota Palembang. Berdasarkan hasil perlombaan Festival Perahu Bidar Tradisional 2026, Kabupaten Ogan Ilir berhasil meraih juara pertama, posisi kedua diraih oleh Sinar Permata Lahat, sedangkan posisi ketiga diraih oleh PMPB Sumatera Selatan. Untuk juara harapan pertama diraih oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang, kemudian Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai juara harapan kedua, dan Perumda Tirta Musi Palembang sebagai juara harapan ketiga. Sementara itu, dalam kategori parade perahu motor hias, Perumda Tirta Musi Palembang berhasil keluar sebagai pemenang. Menurut informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, perahu bidar memiliki ukuran yang cukup panjang, yaitu sekitar 24 hingga 30 meter, dengan lebar kurang lebih 75 cm hingga 1 meter. Dalam satu perahu dapat terdapat puluhan awak, yang terdiri dari para pendayung, juru kemudi, serta ketua regu yang bertugas memberikan aba-aba dan menjaga kekompakan irama kayuhan. Karena itulah, perlombaan bidar bukan hanya membutuhkan kekuatan fisik, tetapi juga membutuhkan kekompakan, konsentrasi, strategi, serta kerja sama seluruh anggota tim. Satu kesalahan dalam mengatur irama kayuhan dapat memengaruhi kecepatan perahu secara keseluruhan. Dan ketika perlombaan dimulai,
puluhan pendayung harus mampu mengayuh secara serempak untuk membawa perahu mereka melaju secepat mungkin menuju garis finish. Dari pantauan udara seperti yang terlihat dalam video ini, kita bisa menyaksikan bagaimana panjangnya perahu Bidar dan rapatnya posisi para pendayung ketika berlomba di atas Sungai Musi. Sebuah pemandangan yang tentunya sangat menarik, terlebih ketika dilihat dari udara dengan latar belakang jembatan Ampera dan kawasan tepian Sungai Musi. Untuk Festival Perahu Bidar Tradisional 2026 ini, tercatat sebanyak 12 tim perahu bidar mengikuti perlombaan. Selain itu, terdapat pula 17 peserta yang mengikuti parade perahu motor hias. Jadi bukan hanya perlombaan bidar yang menjadi daya tarik, tetapi juga berbagai kemeriahan di sepanjang kawasan Sungai Musi. Festival ini juga memiliki nilai yang lebih besar daripada sekadar sebuah pertandingan olahraga air. Kegiatan seperti ini menjadi salah satu cara untuk mempertahankan dan memperkenalkan kembali warisan budaya Palembang kepada generasi muda. Terlebih lagi, Festival Perahu Bidar Tradisional ini telah masuk dalam Karisma Event Nusantara atau KEN 2026 yang merupakan program Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Dengan masuknya festival ini dalam agenda KEN, tentunya semakin memperkuat posisi Festival Perahu Bidar sebagai salah satu daya tarik wisata budaya di Kota Palembang. Bukan hanya masyarakat lokal yang datang menyaksikan, wisatawan dari berbagai daerah juga turut hadir dan memadati tepian Sungai Musi. Lokasi pelaksanaan tahun ini berada di kawasan Plaza 7 Ulu. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang biasa menggunakan kawasan Benteng Kuto Besak. Lomba bidar berlangsung di Sungai Musi dengan lintasan sekitar 2 km. Sobat, mungkin ada yang bertanya, mengapa Festival Perahu Bidar Tradisional tahun 2026 ini diselenggarakan di kawasan Plaza Dermaga 7 Ulu, bukan di kawasan Benteng Kuto Besak seperti yang selama ini kita kenal? Jadi, ada alasan khusus di balik perubahan lokasi penyelenggaraan tahun ini. Kawasan Benteng Kuto Besak saat ini masih dalam proses revitalisasi. Karena itu, pemerintah Kota Palembang melakukan penyesuaian lokasi agar Festival Perahu Bidar tetap dapat dilaksanakan dengan baik dalam rangka memperingati HUT ke-81, Kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk tahun 2026, pusat kegiatan dan panggung utama kemudian ditempatkan di kawasan Plaza Dermaga 7 Ulu. Pemilihan kawasan 7 Ulu juga bukan tanpa pertimbangan. Menurut pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, lokasi ini diharapkan dapat memberikan sudut pandang yang nyaman dan strategis bagi masyarakat dan wisatawan untuk menyaksikan langsung pertunjukan budaya di Sungai Musi. Selain itu, kawasan 7 Ulu saat ini juga sedang dikembangkan sebagai salah satu kawasan wisata di Kota Palembang. Seperti yang kita ketahui, Benteng Kuto Besak merupakan salah satu ikon penting Kota Palembang. Dan selama ini kawasan di sekitar BKB juga menjadi salah satu lokasi favorit masyarakat untuk menyaksikan berbagai kegiatan di Sungai Musi, termasuk Festival Perahu Bidar. Namun untuk tahun 2026 ini, kawasan Benteng Kuto Besak masih dalam proses revitalisasi dan penataan. Revitalisasi ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas kawasan BKB, sehingga nantinya dapat menjadi kawasan wisata yang lebih baik, nyaman, dan menarik bagi masyarakat maupun wisatawan. Sebelumnya, pemerintah Kota Palembang menargetkan revitalisasi ini dapat selesai pada bulan Agustus 2026. Namun dalam perkembangannya, pekerjaan masih terus berlangsung, sehingga target penyelesaian tersebut mengalami penyesuaian. Jadi meskipun tahun ini kita tidak menyaksikan pusat acara Festival Bidar dari kawasan Benteng Kuto Besak, namun terlihat sebagian pengunjung masih menyaksikan dari kawasan ini dan kemeriahan perlombaan tetap terasa. Justru dari lokasi 7 Ulu ini, kita mendapatkan sudut pandang yang berbeda terhadap Sungai Musi dan Jembatan Ampera. Dan tentunya kita berharap proses revitalisasi Benteng Kuto Besak dapat berjalan dengan baik dan selesai sesuai target. Sehingga setelah penataan selesai, kawasan ini dapat kembali menjadi salah satu pusat aktivitas masyarakat dan destinasi wisata unggulan Kota Palembang. Dan dari Sungai Musi inilah kita bisa melihat bagaimana dua kawasan penting Kota Palembang, yaitu Benteng Kuto Besak dan kawasan 7 Ulu, sama-sama memiliki peran dalam perkembangan pariwisata dan budaya kota ini. Semoga Festival Perahu Bidar Tradisional dan Perahu Hias seperti ini dapat terus dilaksanakan dan semakin dikenal oleh masyarakat luas. Bukan hanya di Sumatera Selatan, tetapi juga di seluruh Indonesia.
karena setiap daerah memiliki tradisi dan budaya masing-masing. Dan tugas kita bersama adalah menjaga, memperkenalkan, serta mewariskan budaya tersebut kepada generasi berikutnya. Itulah pantauan kita dari udara mengenai kemeriahan Festival Perahu Bidar Tradisional dan Perahu Hias 2026 di Sungai Musi, Palembang, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga melalui video ini kita tidak hanya dapat menikmati keindahan Sungai Musi dan Jembatan Ampera dari udara, tetapi juga semakin mengenal salah satu warisan budaya kebanggaan masyarakat Palembang. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya serta aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video-video selanjutnya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun pengambilan gambar. Tetap jaga dan lestarikan budaya Indonesia, dan mari kita terus dukung berbagai kegiatan positif yang memperkenalkan kekayaan budaya Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali kita di video selanjutnya.